Sebuah hari di mana pengajian kita ini berlangsung. Pada tempatnya lah kalau kita sama-sama kembali lagi dan tak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, inayah, hidayah dan taufiknya jualah sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci, lagi mulia dan penuh berkah ini sebagai perwujudan daripada iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang merupakan salat berjamaah yang paling afdal di antara 5 salat dalam sehari semalam. Karena salat-salat yang lain itu kita dapatkan keterangan dari baginda Rasulullah bahwa menghadiri salat berjamaah lebih afdal dengan 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Tapi untuk salat subuh ada nilai plusnya, di mana Rasulullah ada mengatakan bahwa barang siapa yang menghadiri salat jamaah subuh maka ia dinilai salat semalam suntuk. Ia dinilai salat semalam penuh. Tentu kita sulit untuk menghitung kira-kira berapa rakaat salat itu kalau kita lakukan semalam penuh. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Bahwa saya bersyukur dan berterima kasih kepada pengurus masjid kita ini dengan undangannya kepada saya untuk ikut andil memberikan pengajian. Saya katakan saya tidak memberikan ceramah, tapi pengajian. Mudah-mudahan ini dapat berlangsung terus, insyaallah. Namun sebelumnya mungkin perlu saya sedikit memperkenalkan diri saya, karena saya yakin bahwa lebih banyak di sini yang tidak kenal saya daripada kenal saya. Sehari-hari saya pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kabupaten Parung. Di samping itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Parung. Sementara untuk tingkat provinsi saya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping pimpinan pesantren, maka saya juga direktur daripada Ma'had Ali. Apa itu Ma'had Ali? Pendidikan tinggi kader ulama yang ada di Mangkoso. Pendidikan tinggi kader ulama ini adalah formal, artinya resmi oleh pemerintah. Di seluruh Indonesia hanya 91 Ma'had Ali. Dari 91 ini hanya 2 di Sulawesi Selatan. Ini yang resmi. Hanya Mangkoso dan Sengkang.
di Sulawesi Barat hanya satu. Dan inilah yang mewakili kawasan timur Indonesia. Suatu kesyukuran buat kita bahwa Ma'had Ali di Mangkuso telah mendapatkan akreditasi dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Mesir, di mana ijazahnya disederajatkan dengan LC Azhar Mesir. Tahun ini terbukti bahwa pada bulan Januari yang lalu kita ada mengirim 3 orang alumni dari Mangkuso ke Mesir. Mereka langsung diterima untuk kuliah di S2 Al-Azhar. Ini menunjukkan bahwa ijazah daripada Mangkuso ini telah diakreditasi di muadalah dalam bahasa Arabnya sederajat dengan LC Al-Azhar. Hadirin, hadirat, selain itu maka saya aktif untuk berikan pengajian-pengajian di berbagai masjid, baik di Baru, di Pangkep, di Maros, juga di Makassar ini. Untuk di Makassar ini, saya memberikan pengajian tetap setiap subuh Jumat di Masjid Al-Markas. Setiap subuh Jumat. Oleh karena itu, maka malam Jumatnya saya bermalam di Makassar. Karena acara subuhnya sudah di Masjid Al-Markas. Dan setiap Jumat malam atau malam Sabtu di Masjid Raya. Karena diapit satu subuhnya, satu maghribnya, maka otomatis khutbah Jumatnya 99% di Makassar. Mangkuso tidak dapat. Masjid Agung Baru hanya dapat sekali setahun untuk khutbah Jumat. Paling banyak di Makassar ini karena itu tadi. Selain di Al-Markas dan Masjid Raya, ada juga beberapa masjid di Makassar ini saya ikut untuk memberikan pengajian, baik maghrib maupun pengajian subuh. Hadirin, hadirat, sekarang kita ada menyaksikan pemberangkatan jamaah calon-calon haji kita ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Bahwasanya haji yang merupakan rukun Islam yang kelima ini dambaan setiap muslim, utamanya kita orang Bugis Makassar. Kapan berusaha dan usahanya itu mencukupi untuk berangkat ke Tanah Suci, maka itu yang diutamakan. Kapan ekonominya sedikit agak membaik, maka pertama ialah mendaftar untuk ke Tanah Suci. Inilah mengakibatkan bahwa antrian daripada pendaftar untuk ke Tanah Suci begitu panjang di daerah kita. Semua daerah panjang. Malah ada sampai 40 tahun daftar tunggunya baru bisa berangkat. Dan saya juga amati di berbagai daerah di mana ada masyarakat Sulawesi Selatan, jamaah hajinya selalu banyak dari mereka. Selalu banyak dari mereka. Baik di Kalimantan maupun di kawasan timur Indonesia seperti di Papua. Maka jamaah kita dari Sulawesi Selatan ini yang banyak. Saya pernah masuk di bandara di Jeddah untuk pemberangkatan haji pulang. Saya lewati sekelompok
jamaah. Dia lagi menunggu jam pemberangkatannya. Dengar-dengar cerita bahasa Bugis. Sebugi itu Pak Dek. Itu menunjukkan begitu banyaknya masyarakat kita yang dari luar mendaftar untuk pergi berhaji. Namun ternyata berangkat haji itu tidak mungkin kita akan bisa berangkat semua. Karena setiap tahunnya pemerintah Saudi Arabia itu hanya memberikan 1 kursi dari setiap 1.000 penduduk muslim. Hanya 1 di antara 1.000. Ini berarti bahwa yang 1.000 ini bisa berangkat dalam waktu 1.000 tahun. Kalau 1.000 tahun baru bisa berangkat, yang 1.000 ini tentu ini logikanya tidak mungkin akan berangkat semua. Karena usia kita hanya puluhan tahun. Jauh lebih banyak yang tidak berangkat daripada berangkat. Namun tidaklah berarti bahwa mereka tidak berangkat ke tanah suci untuk berhaji ini tidak punya kesempatan. Karena ada lagi yang namanya umrah yang berlangsung sepanjang tahun. Selain daripada itu, ternyata kita yang tidak mendapatkan berangkat pergi haji tetap saja mendapatkan keutamaan apabila kita memang sebagai hamba pencinta kebaikan. Saya ulangi, bahwa kita yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berhaji tidak usah kecewa. Karena begitu banyak keutamaan-keutamaan yang disimpankan Allah kepada kita. Kalau memang kita ini adalah termasuk hamba-hamba pencinta kebaikan. Di antaranya, mari saya sebutkan. Di dalam salah sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Baginda mengatakan, "Ma min ayyamin," tiada beberapa hari, al-amalu salih fiha, amal-amal saleh padanya, ahabbu ilallahi azza wa jalla, yang paling dicintai oleh azza wa jalla, min hadil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Apa artinya? Bahwa 10 hari pertama adalah waktu yang sangat dicintai oleh Allah untuk kita melakukan amal-amal saleh. Tidak ada hari yang lebih utama daripada itu, kata baginda. Lebih dicintai oleh Allah, kata Rasulullah. Karena itu, sahabat ada bertanya, "Qalu ya Rasulullah." Sahabat-sahabat bertanya, "Wahai baginda Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih afdal daripada berjihad?" Berjihad fisabilillah. Sementara kita ketahui bahwa ini adalah amalan yang paling afdal. Jihad adalah jalan kompas masuk surga. Kita mungkin ingat tempo hari itu Imam Samudra yang divonis eksekusi mati, tertawa di depan juru tembak. Kenapa? Karena menurut keyakinannya bahwa juru tembak ini mempercepat saya masuk surga. Sementara surga adalah dambaan setiap orang. Dambaan setiap orang.
Ternyata menurut Rasulullah amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih afdal daripada jihad. Sementara jihad lebih afdal daripada haji. Kalau begitu logikanya berarti amalan 10 Zulhijjah ini adalah lebih afdal daripada haji. Terkecuali kata baginda illa rajulun kharja binafsihi wa malihi, kecuali kalau ada seseorang keluar berjihad dengan dirinya dan dengan persenjataannya sendiri, ya keluar summa la narji min zalika bisyai, kemudian tidak ada yang kembali, artinya syahid, senjatanya juga tidak kembali. Baru itu lebih afdal daripada amalan-amalan saleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Lalu amalan saleh apa? Tentunya semua yang termasuk amalan saleh, baik dalam kaitan kita hablum minallah maupun dalam kaitan hubungan kita hablum minan nas. Namun diantaranya ada disampaikan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir. Ini kumpulan hadis Imam Tabrani ada 3, Mu'jamul Sagir, Mu'jamul Awsat, dan Mu'jamul Kabir, itu nama kumpulan hadisnya. Dalam kumpulan hadis beliau Mu'jamul Kabir itu ada menyebutkan ucapan baginda Rasulullah, ma min ayyamin in a'zamu indallah, tidak ada beberapa hari yang paling agung di sisi Allah, wala habilallah, dan tidak ada yang paling dicintai Allah, al-amalu fihinna, amal-amal padanya, min ayyamil asyar, daripada hari-hari 10 pertama Zulhijjah. Lalu fa'aksiru fihinna, perbanyaklah pada hari-hari itu minat tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil wa takbir. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah berzikir, utamanya tasbih, membaca subhanallah, tahmid, membaca alhamdulillah, takbir, membaca Allahu Akbar, tahlil, membaca la ilaha illallah. Jadi ini mudah sekali untuk kita lakukan. Kalau memang seperti itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, maka semestinya kelompok majelis pengajian dari ibu-ibu, karena rata-rata masjid-masjid ada kelompok majelis taklimnya dari ibu-ibu, memprogramkan untuk melakukan zikir bersama pada hari-hari ini. Tetapi yang sering kejadian, nanti kalau mau pilkada baru ada zikir. Zikir pilkada itu zikir politik. Dewi sengi makanan kamu kalau apalana lolongan. Tak tahu saya apakah dapat pahala yang macam itu. Karena ini tendensinya lain. Kalau zikir yang betul-betul karena Allah, itu harus dibuktikan dengan istiqamah, konsisten. Jadi semestinya majelis-majelis pengajian yang ibu-ibu itu harus ada program tetap. Zikir tahunannya, zikir bulanannya, zikir hariannya umpamanya. Seperti ini yang dianjurkan Rasulullah, sangat bagus, umpamanya selesai salat asar, zikir-zikir. Ya, mungkin hanya setengah jam sudah oke, adalah. Karena itu nasakari Pak,
Nasa karidaci, nasa ngeturioloy. Tapi rata-rata majelis taklim kita itu ibu-ibu seperti tidak ada programnya, hanya insidentil. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini ialah puasanya hari Arafah. Puasanya hari Arafah, yaitu hari ke-9 Zulhijjah. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man sama yauma Arafah." Barang siapa yang puasa pada hari Arafah, gufir lahu zambu sanataini mutatabi'ataini. Riwayat Abu Ya'la. Maka diampunkan baginya dosa 2 tahun berturut-turut. Berarti puasa Arafah ini adalah pencuci dosa. Bagi kita yang tidak punya kesempatan untuk berhaji. Sementara yang berhaji pada waktu itu berada di padang Arafah, tidak disunatkan untuk melakukan puasa ini. Ini adalah bagiannya yang tidak berangkat pergi haji. Jatahnya bagi yang tidak berangkat pergi haji. Lalu berkaitan dengan ini pula, yaitu masalah takbir. Masalah takbir. Kenapa? Kita di sini sepertinya sama saja Idul Fitri dan Idul Adha. Takbirnya nanti malam Id. Sementara berdasarkan sunnah Rasulullah, beda antara takbir, beda waktunya antara takbir Idul Fitri dengan takbir Idul Adha. Untuk takbir Idul Fitri nanti dimulai pada malam Lebaran dan tidak dijadikan zikir sesudah salat, tidak dijadikan pengganti zikir sesudah salat, tapi di antara salat malam Lebaran sampai kita melakukan salat Id. Sesudahnya itu sudah selesai. Ini untuk Idul Fitri. Jadi antara maghrib Isya, antara maghrib subuh, dan sesudah salat subuh sampai kita melaksanakan salat Id. Itu takbirnya Idul Fitri. Sementara untuk takbirnya Idul Adha, dan ini yang akan kita laksanakan nanti, Idul Adha, dimulai pada subuh hari Arafah. Jadi bukan nanti malam Lebaran, mulai subuh hari Arafah. Dan dijadikan zikir sesudah salat. Berlangsung terus sampai hari keempat hari raya. Sampai salat asar hari keempat hari raya. Ini waktu takbirnya. Di samping takbir antara salat pada malam Lebaran seperti Idul Fitri. Oleh karena itu, maka bagi masyarakat di negeri Arab, Idul Adha dianggap lebaran besar dan Idul Fitri dianggap lebaran kecil. Dan itu ditandai
Mereka kalau Idul Fitri hanya makan kue-kue kering. Tidak seperti kita di Indonesia ini. Idul Fitrinya sudah makan besar. Kenapa? Seperti balas dendam habis puasa 30 hari. Tapi di negeri Arab hanya makan kue-kue kering Idul Fitrinya. Nanti Idul Adha-nya yang makan besar. Karena takbirnya tadi itu begitu panjang waktunya, di samping itu juga makannya beda, maka dikatakan bahwa inilah hari raya besar Idul Adha. Idul Fitri hari raya kecil. Sementara untuk jamaah haji yang berangkat haji, takbirnya itu nanti dimulai ketika selesai melontar lontaran pertama Jamratul Aqabah. Bagi jamaah haji, begitu selesai berniat untuk haji, mereka bertalbiyah namanya. Bertalbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Begitu selesai berniat untuk haji, langsung itu di jalan, langsung itu sampai tiba di Arafah, talbiyah. Selama di sana talbiyah. Kemudian berangkat ke Musdalifah, talbiyah. Dari Musdalifah ke Mina, talbiyah. Di Mina, pekerjaan pertama adalah pergi melontar di yang disebut Jamratul Aqabah. 3 tempat pelontaran. Pertama Jamratul Sugra, kemudian yang kedua Jamratul Wusta, dan ketiga Jamratul Kubra atau Jamratul Aqabah. 1, 2 dilampaui, yang dilontar hanya yang ketiga. Ini untuk yang pertama. Itu namanya Tahiyatu Mina, penghormatan pada Mina. Nah, selesai melontar di situ, pulang. Ini sudah lebaran kita di sini. Sudah lebaran. Karena itu terjadi apakah subuh hari 10 atau paginya hari 10 ketika tiba dari Musdalifah. Jadi pulang diganti dengan takbir. Jadi pergi dengan talbiyah, pulang dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, menuju ke tenda, menuju ke kemah. Ya, mungkin juga sudah ingat-ingat, mandri di burasa tahu kampungnya, malupa di tahu kampungnya. Ya, kita ini sementara selesai melaksanakan jamrah. Dan untuk tinggal lagi 2 hari atau 3 hari sesudah itu. Lalu, sesudah kita puasa pada hari Arafah, tentunya pada malamnya kita hidupkan dengan takbir, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini dua-duanya. Nabi mengatakan, zayyinu ayadakum bitakbir, hiasi lebaranmu dengan takbir. Jadi bagus sekali kita puasa, selesai salat maghrib kita berbuka puasa, kemudian pergi salat isya, selesai salat isya kita melaksanakan ini takbir-takbir untuk beberapa waktu baru kita pulang ke rumah. Lalu keesokan harinya, setelah selesai salat subuh, pagi harinya kita akan melaksanakan Id, salat Id. Nah, di sini ada sedikit beda antara keberangkatan kita melaksanakan salat Idul Adha dengan salat Idul Fitri. Untuk salat Idul Fitri, kita itu disunatkan sarapan sebelum berangkat. Beda dengan Idul Adha. Justru disunatkan tidak sarapan lalu berangkat. Disunatkan perut kosong lalu berangkat. Nanti setelah pulang dari sana barulah
Ya, sarapan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yahrju yaumal fitri hatta yakula. Beliau itu tidak keluar untuk melakukan salat Idul Fitri hingga makan lebih dahulu. Sarapan lebih dahulu. Wa kana la yakulu yauman nahri hatta yusalliya. Dan adalah beliau itu tidak makan pada hari Idul Adha hingga beliau pergi salat. Di sini ada beda. Lalu malamnya tadi, apa berkah kalau kita menghidupi dengan takbir? Ternyata berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabrani dari Ubadah bin Samit, Rasulullah mengatakan, "Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, tidak akan mati hatinya ketika manusia ditimpa kematian hati. Rupanya ada suatu penyakit yang disampaikan Rasulullah yang tidak ada dalam kamus kedokteran. Penyakit itu namanya kematian hati. Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, dihidupkan dengan apa? Dengan takbir. Karena Nabi mengatakan, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasi lebaranmu dengan takbir. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka tidak akan mati hatinya ketika manusia ditimpa penyakit kematian hati. Apa ini masuk kematian hati? Perlu kita ketahui bahwasanya yang melihat dan mendengar itu pada hakikatnya, pada sebenarnya adalah hati. Bukan mata yang melihat, tapi hati. Mata alat penglihatan. Mata alat penglihatan. Telinga alat pendengaran. Tapi yang melihat dan mendengar adalah hati. Mau lihat buktinya? Ketika ada ceramah, lalu kita cerita, pasti kita tidak dengar apa yang dikatakan penceramah. Padahal telinga kita tidak tertutup. Tapi kenapa kita tidak dengar apa yang dikatakan penceramah? Karena hati kita tidak ada di situ. Inilah bukti bahwa yang mendengar itulah hati. Telinga hanya alat. Terkadang juga ada yang kita tunggu seseorang mau lewat. Kalau hati kita tidak di situ, biasa orang itu lewat lalu kita tidak lihat. Sopir, hati-hati kalau mengantuk membawa mobil. Kalau mengantuk membawa mobil, hatinya sudah tidur, matanya masih melek, itu biasa terjadi kecelakaan. Ini semua bukti-bukti bahwa sebenarnya yang melihat itu adalah hati, yang mendengar itu adalah hati. Dan kapan seseorang dikatakan ditimpa penyakit kematian hati? Apabila hatinya tidak mampu lagi
untuk menjadikan matanya melihat kebenaran, membedakan antara yang benar dengan yang batil. Apabila hatinya tidak mampu lagi untuk menggunakan telinganya mendengarkan kebenaran, dalam hal ini maka seolah-olah ia itu orang buta, dan seolah-olah ia itu orang yang yang tuli. Maka orang tua kita mengatakan apa? Mak buta taruh, mak buta taruh, berlaku seperti orang buta dan seperti orang yang tuli. Yang dikatakan mak buta taruh itu sembarang saja dilakukan, pokoknya benar salah tidak jadi masalah. Seperti orang buta dan seperti orang tuli. Dan inilah penyakit yang dikatakan Rasulullah. Tapi untuk penangkal penyakit ini, kata baginda, hidupkan malam lebaran. Rame-rame takbir pada malam lebaran. Itu pencegah daripada penyakit ini. Supaya kita dihindarkan oleh Allah daripada penyakit kematian hati. Nah sekarang tibalah kita pada masalah kurban. Karena Nabi mengatakan, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza, bahwasanya kegiatan pertama kita hari ini ialah an-nusalliya, kita salat. Itu tadi sampai tidak makan pergi salat. Kegiatan pertama adalah salat, summa narji pananhar. Kemudian kita kembali, kita melakukan pemotongan kurban. Apa sebenarnya hakikat berkurban ini? Berkurban ini adalah suatu ibadah, suatu bentuk ibadah dalam agama kita, dengan cara memotong kurban tertentu. Ada ditentukan, kambing, domba, sapi, atau kerbau, atau unta. Hewan tertentu dengan ketentuan tertentu, ialah dari usia. Kalau kambing kita kambing itu istilahnya itu 2 tahun. Demikian juga sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Kalau domba 1 tahun. Dan sempurna, tidak cacat. Nabi ada menyebutkan itu beberapa bukti-bukti cacat. Umpamanya ada pincang, ada sakit, ada kurus, atau ya matanya buta sebelah, apalagi kalau buta dua-dua. Sampai dalam kitab fikih apa disebutkan itu hal-hal yang menyebabkan tidak cocok atau tidak sah untuk dijadikan kurban. Artinya kesimpulannya yang sempurnalah, aman, sehat. Ibadah dalam bentuk menyembelih hewan tertentu dengan syarat tertentu pada waktu tertentu sesudah salat Id sampai hari keempat. Namanya Ayyamut Tasyrik. Itu nama-nama hari dalam kaitan ini Zulhijjah ada tersendiri. Umpamanya hari ke-8 Zulhijjah namanya Yaumut Tarwiyah. Hari ke-9 namanya Yaumu Arafah, hari Arafah. Hari ke-8 hari perbekalan, Yaumut Tarwiyah. Hari ke-9 Yaumu Arafah. Hari ke-10 Yaumun Nahar, hari pemotongan. Jadi 10 ini tidak disediakan dengan hari Id, tapi disediakan hari pemotongan. Kemudian hari ke-11 Yaumul Qar. Hari ke-12 Yaumun Nafar Awal. Hari ke-13 Yaumun Nafar Sani.
Jadi itu sudah 4 hari sejak Lebaran. Kemudian 11, 12, 13 namanya lagi Ayyamu Tasyrik, hari-hari pencerahan. Dan inilah masa berkurban. Jadi ibadah dalam bentuk pemotongan hewan tertentu dengan syarat tertentu untuk pada masa tertentu dan untuk dibagi dengan ketentuan tertentu. Yaitu apa? Pembagiannya itu yang standar adalah dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban dengan keluarganya, sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin, dan sepertiga untuk dikirimkan hadiah-hadiah kepada sahabat-sahabat, walaupun bukan fakir miskin. Ini standar. Tetapi afdalnya kalau bisa kita serahkan semua. Biasanya umpamanya diserahkan ke panti asuhan. Bisa, itu bagus. Itu namanya berkurban. Tapi kalau orang berkurban, dia sendiri yang makan semua, itu bukan berkurban. Maghrib safi ya tuh. Lalu, perintah berkurban ini turun dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbika wanhar. Bahwasanya kami telah menganugerahkan, memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang kamu pasti tidak mampu untuk menghitungnya. Karena dalam surat Ibrahim disebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu. Pernah diadakan seminar di pesantren. Kita undang waktu itu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, disertai dengan seorang dosen yang lain. Itu namanya apa? Rusli Ngatimin atau siapa namanya itu. Orang Jawa tapi bagus sekali bahasa Bugisnya. Karena saya dengar ibunya orang Bugis. Bagus sekali orang bahasa Bugisnya. Lalu temannya ini dalam memberikan makalah mengatakan, saya punya 2 buku yang seperti Al-Quran tebalnya. Buku ini isinya daftar nama-nama penyakit yang mengancam manusia. Coba. Terkadang ada penyakit seseorang itu kita tidak kenal, tapi ada istilahnya dalam kedokteran. Begitu banyaknya penyakit yang mengancam kita. Oleh karena itu, dengan ini saja apabila kita diberikan Allah kesehatan, kita tidak mampu untuk membalasnya. Makanya ketika Nabi salat malam dan panjang sampai membengkak betisnya dan ditegur oleh keluarganya, oleh istrinya, mengapa baginda melakukan seperti itu, seperti menyiksa diri? Apa jawaban beliau? Afalam akun abdan syakura. Saya ini berusaha untuk menjadikan diri saya sebagai hamba yang tahu bersyukur. Tahu bersyukur. Jadi kalau begitu banyaknya penyakit yang mengancam kita, lalu kita diselamatkan Allah sehat-sehat, bisa pergi ke masjid jalan-jalan, Masya Allah. Kenapa kita hanya tinggal di rumah? Begitu banyaknya masjid di Makassar ini, saling kedengaran azan antara satu dengan yang lainnya. Di tempat saya menginap itu, di Rapokali itu, ada 5 masjid di situ, kedengaran semua azannya.
Ya bagaimana nanti di hari kemudian kalau kita tidak ikut salat berjamaah. Biasa saya kalau menghadapi hidangan macam-macam. Terus saya mengatakan, kalau begini pemberian Tuhan kepada kita, apa kira-kira memang kita tidak layak untuk diazab kalau kita tidak salat? Kuma pakui gana pa masina fuangi oloye, dek garuna siti na jami memang icala-cala kude Thomas Sompajang. Coba bandingkan dengan makhluk yang lain. Harimau bagaimana ganasnya, tapi hanya makan daging. Kera hanya makan buah-buahan. Ikan hanya yang ada di air yang dimakan. Tapi coba manusia, nagesok mana? Nah itu saja. Kalau kita lihat, semestinya membuat kita harus berpikir, kalau begini nikmat Tuhan kepada hambanya namanya manusia, apakah tidak terlalu kalau tidak tahu mensyukuri nikmat ini dengan melaksanakan salat? Maka Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Ingat, kalau dulu para guna mengatakan is'al, isenyalemu. Inna a'tainakal kautsar, bahwanya kami telah memberikan kepadamu itu begitu banyak kebaikan. Nah, karena itu fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Ini perintah turunnya untuk melaksanakan kurban ini. Lalu sahabat bertanya kepada baginda, mahazil adhahi, apakah hakikatnya kurban ini? Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim salawatullahi wassalamu alaihi. Ini adalah amal warisan rintisan dari Nabi Ibrahim. Di situ awal perintah, tapi bedalah. Beda perintah kepada Nabi Ibrahim dan perintah kepada kita umat Muhammad. Perintah kepada Nabi Ibrahim mengorbankan putra tunggalnya Ismail. Dan beliau laksanakan. Nah, perintah kepada kita umat Nabi hanya seekor kambing ataukah seekor sapi dengan syaratnya tadi itu untuk 7 keluarga. Maka kalau kita memiliki kemampuan, apakah tidak terlalu kalau kita tidak laksanakan? Masa Nabi Ibrahim diperintahkan mengorbankan putranya, dia lakukan? Kita hanya diperintahkan tidak mengorbankan putra kita atau putri kita, tapi hanya mengorbankan seekor kambing untuk 1 keluarga atau seekor sapi untuk 7 keluarga. Sementara kebaikan-kebaikannya begitu banyak. Di antaranya pertama adalah bukti kita beriman. Nabi mengatakan, man shalla salatana wa nasaka nusukana fahuwa minna wa man lam yusalli salatana wa lam yudahhi falaysa minna in kana ganiyan. Siapa yang salat sebagaimana kami, menyembeli berkurban sebagaimana kami, itulah golongan kami. Tapi siapa yang tidak salat sebagaimana kami dan tidak berkurban, bukan golongan kami apabila ia termasuk orang mampu. Jadi yang menjadi masalah isengalita. Berapa di sini yang telah ditetapkan oleh panitia? 1 porsi, 1 jatah, 2 juta berapa? 22,4. Macam-macam ya. Ya, itu terserah daripada besar kecilnya atau banyak sedikitnya dagingnya. Kalau di Markas Masjid Raya 2,1.
Kalau di Syura, kemarin saya salat Jumat di situ, ya dua macam, 2,7 dan 2,2. Ya itu anunya pengumumannya. Kalau kita memiliki kemampuan ini, tolong buktikan iman kita dan tanda kesyukuran kita kepada Allah. Karena ada di antara kita yang mau tapi tidak memiliki kemampuan. Dan berkahnya banyak sekali. Sahabat bertanya kepada baginda, apa yang kita dapatkan di situ? Karena kita itu beramal pasti ada pahala yang kita tunggu. Apa kata Nabi? Bikulli sya'ratin hasanah. Bikulli sya'ratin hasanah. Kamu akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah bulu hewan korbanmu. Runtuh ko apalah singa bulu-buluna ka rumahmu. Rekenik kue kok. Kok bisa ngegana? Mau tahu berapa banyaknya? Cobalah hitung. Artinya apa? Kita akan mendapatkan pahala yang tidak terhitungkan banyaknya, itu kesimpulan kita. Selain daripada itu juga termasuk sarana penghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi kepada putrinya ya, Fatimah, sejak tetesan pertama daripada darah kurbanmu, kamu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu. Beliau bertanya, apakah ini hanya berlaku buat kami, keluarga baginda? Nabi mengatakan tidak, juga berlaku buat umat. Selain daripada itu adalah sebagai hijab dari api neraka. Mandaha taibatan nafsu li udhiyati kan lahu hijab minan nar. Siapa yang berkurban dengan segala rasa keikhlasan hati, nasi bawai ceningati, ipacajingangi, papel lawa, pak dendring dari api neraka, dijadikan hijab dari api neraka. Oleh karena itu, mari kita laksanakan ini. Inilah kebaikan-kebaikan yang disiapkan Allah bagi kita yang tidak mempunyai kesempatan pergi haji. Begitu banyak apabila kita ini memang sebagai hamba pencinta kebaikan. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Anda berkahnya pada kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai tambahan, kita akan melakukan salat isyraq. Ada yang melakukan secara sendiri-sendiri, tapi kami melakukan secara berjamaah. Yang melakukan secara sendiri-sendiri itu benar, karena tidak menemukan hadisnya. Kami melakukan secara berjamaah karena kami menemukan hadisnya. Setidak-tidaknya ada 2 hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah melakukan salat duha secara berjamaah. Sekali bersama dengan Anas dan neneknya, disertai dengan pelayan yang ada di rumah nenek. Yang kedua bersama-sama dengan Abu Bakar. Berjamaah bersama-sama dengan Abu Bakar. Ya, dengan seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik. Karena kami ada menemukan ini, maka kami lakukan secara berjamaah di pesantren dan di mana saya memberikan pengajian. Jadi kalau ada yang mau ikut silakan, kalau ada yang tidak mau ikut silakan. Ya, saya ini tambahan. Salat isyraq apa sebenarnya? Itu tidak lain daripada salat duha yang dilakukan pada waktu awal matahari terbit. Karena awal matahari terbit bahasa Arabnya syuruk. Gara-gara syuruk inilah dari istilah syuruk maka dikatakan salat isyraq. Jadi dengan niat salat isyraq oke, dengan niat salat duha juga oke, karena memang hakikatnya salat duha. Ya, saya kira itulah tambahan saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.